Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Ikhrar, peserta Latsar Kabupaten Sarolangun, akan mereview kembali pelajaran yang telah diberikan dari Bu Musfarita Afriani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, saya Muhammad Ibnu Ikhrar akan mereview ulang dari pembelajaran dengan Bu Musfarita Afriani, se-MM, tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak atau wewenang untuk meminta keterangan terkait kinerja. Aspek akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Keempat, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Aspek yang diperhatikan dalam lingkungan kerja yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, tentukan tanggung jawab pada tujuan. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. ASN yang berakuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat, tidak memihak golongan atau politik praktis, dan melayani warga secara adil dan konsisten. Karena kita ASN yang berakuntabel, mesti pengambilan yang akuntabel dan beretika, berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat, tidak bias, tidak memihak, transparan, jujur, dan berperilaku sesuai standar sektor publik. Dari akuntabilitas, kita menuju ke nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap politik yang mana terbentuk dari suatu berbagai kesamaan dalam suatu wilayah, kebudayaan, dan juga cita-cita dan tujuan. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, adanya 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 campur tangan lain. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad untuk melepaskan diri dari cengkraman bangsa lain. Dan yang ketiga, adanya senasib dan sepenanggungan. Dan yang keempat, tempat tinggal yang sama. Prinsip-prinsip nasionalisme ialah hasrat untuk kesatuan, hasrat untuk kemerdekaan, hasrat untuk keaslian, dan Pancasila adalah landasan atau ideologi bangsa negara kita, yang mana kita mesti membelanya. Nah, ini adalah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Mari kita mulai dari sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan untuk implementasikannya kita harus jujur dan berintegritas dalam bekerja. Untuk sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu membuktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang memiliki hak asasi manusia. Untuk mengimplementasikannya, yaitu bahwa kita harus saling menghargai atau menghormati hak asasi manusia yang lain, atau menghargai keanekaragaman, suku, dan budaya. Untuk persatuan Indonesia, sila ketiga, itu membuktikan bahwa Indonesia
adalah berbagai macam suku dan budaya, dan untuk buktikannya bahwa kita harus rela berkorban untuk cinta tanah air, dan lain-lain. Untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, bahwa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Nah, untuk implementasikannya bahwa kita bisa menghargai pendapat seseorang, kita berdiskusi dengannya dan saling berargumen dengan baik dengannya. Dan sila kelima adalah keadilan